Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian sekelumit dari kisah perjalanan perintisan dari gereja GPI Immanuel Kediri dari Bapak Maximilian Paul, kemudian diteruskan Bapak Yusak Suwarnotomo, dan meninggal pada tahun 2010. Kemudian dilanjutkan Ibu Esther Setiati. Kemudian minggu kemarin telah ditasbihkan Bapak Gembala Sidang Bapak Rudi April Setiawan. Selamat kepada Bapak Rudi. Kita semuanya jemaat GPI mendukung penuh penggembalaan beliau. Amin. Haleluya. Pagi ini kita akan bersukacita bagi Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Saudara yang rindu diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu, berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, haleluya, yang besar. Dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Ya la 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 la. Yesus
Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami sudah semua bangkit berdiri. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada-Mu ibadah ini. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara yang saat ini rindu untuk diberkati Tuhan, silakan angkat tangan. Berikan kemuliaan Allah kita yang dahsyat. Tuhan dipermuliakan. Yes. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pulihkan, kau sembuhkan jika dalam hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku percaya.
Terpujilah nama Tuhan buat kita, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah yang dahsyat buat kita. Sungguh nyata kasih Yesus. Lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan. Oh. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihku di sepanjang hidupku. Dengan caramu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Oh haleluya. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, oh. Sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Yes Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan berikan kita sukacita yang luar biasa pagi ini. Amin. Tuhan haleluya. Engkau begitu baik bagi kami.
kuasa firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Haleluya. Ya la 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 la. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun kuasa Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun kuasa Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. La 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 mo. Yesus Tuhan, la 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 la. Inna la 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 mo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Kami undang semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan,
rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, kuasa Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, tinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Rajaku yang bertahta, yang bertahta. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Rajaku yang bertahta, bertahta, yang berkuasa, kuasa Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri keluhan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau yang dimuliakan di bumi dan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang Kau berikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah-rumah mereka yang mengikuti ibadah bersama saat ini. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, biarlah mereka menikmati hadirat-Mu seperti kami saat ini merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, kalau kami boleh menerima damai sejahtera sukacita ini dari puji-pujian ini ya Tuhan. Sungguh damai sejahtera dari surga yang turun ya Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dan Tuhan memberkati setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi. Tuhan kami serahkan setiap kami, hati dan pikiran kami, semuanya dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Mengucap syukur kalau tanggal 26 kemarin, minggu kemarin, acara pentabisan semuanya berjalan dengan baik. Itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan oleh kuat gagah kita, bukan oleh karena kemampuan kita. Haleluya. Saudara, semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Karena waktu yang singkat, waktu yang terbatas, tidak ada persiapan yang lebih, saudara. Dan semuanya terselenggara, bersatu, bekerja sama, jemaat begitu luar biasa, sungguh membuat saya terharu, saudara. Bahwa
kasih Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita semuanya mempersatukan kita sebagai milik Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Yang bukan milik Kristus, ada yang di sini yang bukan milik Kristus? Saya yakin semuanya milik Kristus. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Langsung aja. Dipenuhi Roh Kudus versus mabuk anggur. Nah, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus versus mabuk anggur. Gimana ini ceritanya? Antara mabuk anggur dan dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa? Saudara, sudah barang pasti jelas saudara, kalau dipenuhi Roh Kudus, segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan, semua yang sia-sia di dalam kehidupan kita itu pasti akan dicampakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan pikiran Kristus itu ada di dalam diri saya dan saudara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu perlu kerjasama. Saudara nggak bisa mengandalkan saudara harus menyerahkan kepada Tuhan saja. Memang kuasa Tuhan itu sangat tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau saudara seluar biasanya kuasa Tuhan, kalau saudara nggak mau dijamah oleh Tuhan, kalau saudara nggak buka hati, sama aja saudara. Saudara hanya memenuhi kebutuhan untuk melengkapi sebagai orang yang percaya Yesus, yang sebagai orang Kristen, bukan percaya Yesus, sebagai orang Kristen saja. Karena sebagai orang Kristen itu bisa identitas saja, saudara. Saudara, supaya terpenuhi kebutuhan untuk pendataan admin tata negara, saudara harus mengisi di situ. Kalau di tempat lain, di negara lain memang tidak ada religi agama itu nggak penting bagi mereka. Tapi bagi di Indonesia itu sangat penting dan semuanya bisa berkepentingan buat banyak hal, bahkan buat politik. Saudara, makanya agama saja kalau disangkut pautkan dengan politik itu sangat berbahaya. Saudara. Saya baca berita-berita sebentar bagaimana agama saudara. Dan ternyata mengusung orang-orang untuk didekati saudara, supaya berkompromi dengan mereka, supaya mereka kekuatannya penuh menggunakan banyak segala menghalalkan segala cara, mendekati kegiatan-kegiatan agama supaya kelihatannya tampaknya banget. Semuanya itu adalah bungkus saja, saudara. Dan itu mengerikan. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh mabuk anggur. Orang-orang yang dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan dunia. Nah, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi sudah saya katakan, segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu yang sia-sia, semuanya disingkapkan dalam kehidupan kita. Hidup kita mau disucikan. Saudara mau disucikan oleh Tuhan? Saudara adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang pilihan Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat 18 dan 19. Kalau di sini perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Udah pasti hidup menjadi anak-anak terang itu seperti apa yang harus kita lakukan? Terang itu harus nyata di depan saya dan saudara. Terang itu terus berbicara, terus memancarkan. Terang itu bukan untuk menerangi hidup kita sendiri, tapi untuk menerangi yang di sekitar kita, yang di sekitar kita juga. Ya, ayat 11 dan 18 kita baca bersama-sama. Maaf, ayat 18 sampai 21 kita baca bergantian. Ya, dimulai ayat yang ke-17, nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya.
Dan rendalah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Saudara, tadi dua perbedaan, bagaimana mabuk anggur, bagaimana dipenuhi oleh roh. Orang dipenuhi roh selalu mengucap syukur. Haleluya. Orang yang dipenuhi roh memancarkan terang Kristus. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kalau mabuk anggur, saudara sedang silau dengan keadaan dunia ini. Saudara sedang galau dengan keadaan dunia ini. Saudara sedang khawatir dengan segala keberadaan yang saudara alami. Itu karena mabuk anggur, saudara. Untuk mencukupi kebutuhan, saudara nggak mengandalkan Tuhan lagi. Saudara hanya kemampuan pikiran saudara. Ini bahaya, saudara. Sebagai orang yang percaya mengandalkan Kristus, hal yang terutama adalah bagaimana hidup kita dipenuhi oleh roh. Haleluya. Hidup kita dipenuhi oleh, di sini katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusaha supaya mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu bukan berserah. Wes pasrah. Tuhan sing ngatur. Artinya saudara sudah nggak mau ngapa-ngapain, saudara nggak mau berusaha, saudara. Dan kalau ada terjadi apa-apa, ya itu kehendak Tuhan. Oh, saudara, itu bahaya. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu harus berusaha, katakan berusaha. Berusaha. Lihat kanan kirimu, katakan berusaha. Berusaha. Apa Bapak-bapak? Haleluya. Mengerti kehendak Tuhan itu harus dengan usaha. Kalau saudara sedang lengah, saudara sedang menjadi anak Tuhan itu enak, saudara. Menjadi anak Tuhan itu Tuhan pasti mengasihi dan mengampuni, saudara. Sampai kapan, saudara, hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Saudara orang percaya? Ya, makanya 77 kali 7, saudara. Tuhan itu mengampuni, saudara. Artinya memang gak ada habis-habisnya Tuhan itu mengampuni. Tapi jangan salah, saudara. Ketika saudara melakukan tindakan jahat, ketika saudara melakukan tindakan dosa, ketika saudara mulai mengutamakan keinginan-keinginan daging, saudara, dan di situ tidak ada pertobatan, meskipun saudara identitasnya, saudara sebagai orang Kristen, saudara, hati-hati di situ. Karena di dalam Filipi juga dikatakan, keselamatan yang kita terima itu bukan dibiarkan, keselamatan yang kita terima itu untuk dikerjakan. Apa? Dikerjakan. Keselamatan yang saudara terima, keselamatan yang saya terima itu untuk dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Bahkan dengan takut dan gentar. Hari-hari ini situasi yang sangat sukar. Siapa yang gak merasakan situasi yang sangat sukar? Saya kemarin pun dengan pengusaha di situ, luar biasa, saudara. Itu aja merasakan kesulitan. Omset pendapatannya menurun, saudara. Tapi dia berusaha bagaimana melakukan firman. Bayangkan, selama 2 tahun ini nggak pernah keluar rumah, bahkan ke kantornya, ke perusahaannya nggak pernah, saudara. Kantornya bentuknya seperti apa dia nggak tahu. 2 tahun, saudara. Dan semalam saya berdoa di situ. Luar biasa, saudara. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengadakan perbedaan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Masalahnya di situ perlu respon, perlu tindakan, perlu usaha. Saudara nggak boleh berdiam. Berdiam di situ justru mencari bagaimana kehendak Tuhan, supaya tahu kehendak Tuhan. Berdiam saat ini tidak mengasihani dengan segala keberadaannya. Oh, aku barusan ditinggal orang tua, aku ditinggal istriku, ditinggal bapakku, ditinggal siapapun, dan saudara larut di situ. Firman Tuhan katakan, jangan berlarut-larut dalam kedukaan itu. Waktunya bangkit, saudara. Kalau saudara hanya berpikir seperti itu, saudara, hal yang sama saudara akan menghadapi apa yang nanti dihadapi oleh orang-orang yang di dekat saudara. Hati-hati di situ. Waktunya, saudara. Kalau orang-orang yang kita kasih itu sudah mendahului kita, nah ini kembali lagi, kenapa Tuhan bawa ke situ? Berarti Tuhan sedang mempunyai rencana yang indah di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin.
Yang ditinggal istrinya katakan amin. Yang ditinggal suaminya katakan amin. Yang ditinggal bapaknya katakan amin. Haleluya. Yang ditinggal anaknya katakan amin. Ya saudara, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Kalau saat ini Tuhan bawa bagaimana dipenuhi oleh roh dan bagaimana kita hanyut dalam mabuknya anggur, saudara. Kita harus berjaga-jaga di situ. Berarti kita harus tahu dengan segala keberadaan kita. Amin. Selanjutnya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kenapa sih anggur kok memabukkan? Ya, anggur yang difermentasi dengan sekian tahun bahkan sampai puluhan tahun, saudara. Wow, itu dahsyat, saudara. Itu mengandung alkohol dan yang membuat orang memiliki memiliki adrenalin, memiliki keberanian itu karena alkoholnya itu, bukan karena Roh Kudusnya. Makanya karena lihat orang mabuk ndelowemenya, saudara. Ya itu alkoholnya, saudara, yang sudah merasuk di dalam tubuhnya. Segala sesuatu apa yang kita rasakan, saudara, anggur itu baik kalau dikonsumsi dengan batasannya. Kalau sudah di sini dikatakan mabuk, berarti kaken, saudara. Halo? Atasnya sak seloki. Oh, ora apa-apa, tambahane sak seloki. Oh, ora apa-apa, tambahane sak seloki. Mendem, saudara. Lah kok sak seloki tok sembliyut ya, Pak? Ya berarti aja diterus nih, saudara. Maksudnya anggur untuk sak seloki kok wis sembliyut buat tidur, buat istirahat. Kalau saudara minum anggur sak seloki, tambahane sak seloki, wah, panas nek jero malah nek njaba, saudara. Berarti saudara golek perkara, saudara. Tidak ada larangan untuk meminum anggur, tapi di sini kalau mabuk anggur berarti itu kebanyakan, saudara. Jelas nggak, saudara? Makanya ada dalam perjamuan ini anggurnya itu dipilih-pilih, saudara. Ya semuanya ada perasa anggur, ada esen anggur, ada anggur yang murni. Saudara nggak tahu yang kita minum nanti, saudara. Ini bukan masalah makan dan minumnya, tapi saudara harus tahu, jangan sampai kita mabuk oleh anggur itu. Amin. Kenapa sih pada waktu itu Yesus dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam itu, saudara? Dengan situasi dan keadaan itu, saudara, di sana. Hal itu sudah menjadi tradisi, satu tradisi, saudara. Yang satu itu firman Tuhan. Anggur itu menghangatkan tubuh. Dan setelah itu, setelah menghangatkan tubuh, mereka beraktivitas dengan doanya. Tapi murid-murid Yesus mungkin kaken, bukan, itu karena ngantuk, saudara. Kok nunggoni Yesus sampai tidur, saudara? Yesus sampai tengah hari, sampai tengah malam, terus berdoanya. Ini bukan masalah minum anggurnya, saudara. Tapi ternyata ketika hal itu disampaikan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu untuk tanda peringatan akan Yesus Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Minum anggur itu adalah minum darahnya. Halo? Dan roti itu adalah gambaran bagaimana kita bersatu dengan Yesus. Nanti kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Makanya orang Kristen itu dilarang makan dideh, saudara. Loh, aku sekadung tak akeh dideh. Siapa yang masih makan dideh, saudara? Saudara tahu dideh? Darah itu, saudara. Bertobat, saudara, kalau hari ini saudara masih makan dideh, saudara. Kenapa? Karena darah Kristus itu. Darah itu adalah kehidupan. Dan banyak hal yang kita harus mengerti di sini. Bagaimana kita tidak dalam kehidupan kita tidak memusingkan ke hal-hal yang lahiriah. Ini yang dimaksud dengan mabuk anggur. Tidak memikirkan hal-hal kedagingan kita. Makan dan minum, kata firman Tuhan, kan cukup. Haleluya. Kalau yang cukup, yang lainnya, kalau Tuhan kasih berkelimpahan, ya dibagi-bagi. Ojo tindakne dhewe, nggarai penyakit, saudara. Enggak percaya, saudara? Saudara kalau berkelimpahan makanan, entekno dhewe lah nggarai penyakit.
Harus dibagi berarti. Kebutuhan kalau sudah cukup berarti cukup. Makanya kemarin berbicara tentang apa? Sembako, saudara. Sembako memang diutamakan untuk yang isolasi mandiri, selebihnya untuk jemaat. Nah, jemaat pun juga sudah kebagian. Yang sudah kebagian katakan amin. Enak sih enggak amin ya gitu. Berarti orang kebagian. Yang sudah kebagian katakan amin. Nah, berarti kebagian semua ya. Kalau enggak kebagian tagih saya. Karena itu amanahnya itu yang harus saya sampaikan untuk yang isolasi mandiri dan untuk jemaat Tuhan, sudah. Nah, jemaat Tuhan itu juga ada kriterianya. Ya sudah. Semuanya sudah dibagikan. Ini kolek keluhin elek, saudara. Kalau saya lebih-lebih enggak jadi berkat buat saya. Pakaian lagi juga seperti itu. Wes timbang gak dadi gombal ning mesul-mesul sedang dikekne sapa ae siapa yang membutuhkan. Dan kemarin kan cerita ada yang belum menerima atau sudah menerima kurang ya gak apa-apa wes karena butuh. Minta itu karena butuh, kasih saja sudah. Nanti urusannya karena urusannya dengan kita hanya untuk dikasih, untuk bagikan saja. Saudara, semuanya kalau kebanyakan itu enggak baik. Semuanya kalau berlimpah-limpah itu harus dibagikan. Amin. Kalau saudara punya berkat berlimpah-limpah itu harus dibagikan. Karena lebih banyak berkat memberi daripada apa? Itu firman Tuhan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang mengerti itu. Saudara jangan pernah khawatir bagi orang yang percaya anak cucunya enggak pernah meminta-minta, itu firman Tuhan. Haleluya. Saudara tidak usah memusingkan kehidupan saudara dengan kehidupan duniawi, itu akan menjadikan kita mabuk oleh anggur yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sing penting kita selamat, sing penting awake dhewe bahagia, mulya sing liyane sebene karepmu. Tidak bisa, saudara. Kesatuan tubuh Kristus itu harus bisa mengalami satu dengan yang lain. Hal itu juga saya masih belajar, saudara. Memiliki hati gembala itu ternyata memang ketika saya menerima tongkat itu rasanya baru terasa, saudara. Menjadi gembala itu banyak hal yang harus saya kerjakan. Istri saya luar biasa menolong saya, mengingatkan, oh ini waktunya doa, ini yang seperti dan seterusnya. Saya lebih baik waktu itu digunakan berdoa daripada yang lain-lain. Maksudnya kemarin ada apa, kayak tawaran apa kemarin, pokoknya yang terpenting adalah doa. Saya bilang itu apa kemarin ya, lupa ya. Yang penting itu lebih penting lah berdoanya gitu. Ya memang penting itu, saudara. Itu nafas hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah doa kita. Setiap nafas kita adalah doa. Jadi setiap nafas kita adalah ucapan berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara, sampai proses seperti itu saudara harus tahu bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh Roh selalu berpikir bagaimana Tuhan memiliki kehendak bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hati kita pun juga memiliki hal yang sama. Bagaimana hidup kita ini untuk kepentingan orang banyak, hidup kita ini untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Sampai kemarin saya panjang lebar, sudah kalau mau berbuat gak usah lihat itu agamanya apa. Kesuwen saya bilang, kelamaan itu. Sudah. Yang membutuhkan itu banyak. Sampai dia mengungkapkan, termasuk kita nanti memberi anak-anak berandalan, iya termasuk anak berandalan. Termasuk anak-anak pang, iya termasuk anak-anak pang. Sing sampai delok sewenep itu, saudara. Sing ditindik matane, sing ditindik irunge, saudara. Kan iso senep delok orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu. Kasihan mereka itu sebetulnya. Mereka soal melakukan buang gak kayak petuan yang benar. Aslinya hatinya di dalamnya sedih itu, saudara. Dia mencari jati diri ada. Dia mencari perhatian aja. Saya aja teman itu, saudara. Dia sudah berhenti dari anak pang, saudara. Tapi masih suka jalan kemana-mana. Tapi sudah berhenti dari situ. Udah bertobat, sudah mau bekerja, saudara. Karena anak pang itu nggak mau bekerja. Maunya hidupnya diperhatikan. Makanya pacarnya aneh-aneh. Sudah, coba saudara, kalau ada pacarnya aneh-aneh, saudara mesti lirik. Itu mencari perhatian bukan?
rambutnya dijoprak ning ngadeg-ngadeg. Enggak mungkin saudara lewat ini meneng ngawasi ngono. Mesti delok bocah iki yo bocah kuwi saudara. Model apa ya saudara? Model rambut kok sapu duk saudara. Saudara itu kita juga nggak bisa mempersalahkan itu saudara. Tapi ketika kami berbincang-bincang itu, iya kenapa? Ketika mereka itu makan kenyang, berandalan makan kenyang, nggak ada kejahatan, bener nggak saudara? Kalau dipikir secara singkat memang seperti itu. Jadi kalau kemarin beliaunya ngomong sama saya, ya kalau memberi itu jangan lihat-lihat, sudah untuk semuanya. Tidak saya hitung-hitungan, sudah untuk semuanya. Luar biasa. Ya berdoa saja saudara, kita akan bergerak kembali saudara, untuk melakukan hal itu. Berbagi, jualan nasi murah semurah-murahnya, dibayar pakai senyuman juga boleh saudara. Terus nanti dibagikan lagi boleh. Ya kita akan berdoa di situ. Gereja kita akan menjadi berkat. Amin. Sudah nggak sama mewah-mewahnya bentuk interior dan seterusnya, tapi kalau hati kita memang tertuju kepada Tuhan, itulah yang membentuk hati kita. Itulah yang membentuk hiasan-hiasan hidup kita. Haleluya. Bukan bentuk gerejanya. Amin. Haleluya. Dipenuhi oleh Roh. Itu sangat penting saudara. Ayat 19. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapanlah syukur, itu satu rangkaian saudara. Saudara bisa bernyanyi, itu mengucap syukur. Saudara bisa memuji, itu mengucap syukur. Haleluya. Itu satu gandengan, satu rangkaian. Bagaimana hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita buka di dalam Roma. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu, katakan amin. Roma pasal 14 ayat 15. Salah seorang bisa membantu untuk membacakannya? (14, 15). Siapa yang dipimpin oleh Allah? Siapa? Saudara dipimpin oleh Allah? Haleluya. Haleluya. Roh, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, saudara. Saudara harus yakin kalau saudara adalah anak Allah. Saya bukan anaknya Yusak Swarno secara roh, tapi anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah secara roh. Dan sebagai anak Allah, kehidupan Bapa kita lah yang harus menjadi teladan kita. Amin. Bukan yang lain. Bukan teladan setan yang kita ikuti. Amin. Tapi dengan sendirinya manusia tanpa roh. Saudara, saya pernah baca buku Manusia Tanpa Roh adalah binatang, saudara. Binatang itu nggak punya roh, saudara. Benar nggak kira-kira? Dan manusia itu punya roh. Satu-satunya ciptaan yang punya roh itu manusia. Manusia dalam tubuh kita terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan rohnya manusia kalau tidak disertai oleh Roh Kudus, rohnya Allah, saudara, berarti ada roh lain yang akan menguasai hidup saudara. Roh yang lain itu adalah roh yang oleh mabuk-mabukan anggur tadi. Roh yang lain itulah yang menguasai diri kita. Kalau saudara menyerahkan hidup kita kepada roh jahat itu, keinginan-keinginan, hawa nafsu, kedagingan itu, saudara, itu sudah secara otomatis
Kalau manusia nggak takut sama Tuhan, manusia nggak disertai oleh Tuhan, manusia dikuasai oleh setan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, luar biasa Tuhan. Kembali dalam kebenaran firman Tuhan, Efesus. Dan berkata-kata ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dan Mazmur, dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih yang terutama itu selalu merendahkan diri seorang akan yang lain. Saling mendahului hormat, aro-aroan, saling menyapa, memberi salam. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih itu. Siapa yang saat ini belum mempraktekkan hal itu, hal yang kecil itu saudara. Ketika saudara masuk di gang saudara, mentau, pone montore anyar, gak ngiwonengen ya saudara. Oh, masih ngarep. Iya Pak, wedi soalnya kalau ambruk tiba lek noleh sithik saudara. Alasannya enek saudara. Apa bedane karek karo monggo saudara. Enak gak saudara? Halo? Karek ngomong apa abote saudara. Engko oleh berkat sithik wali sampe tanggane. Ya tanggane delalai baper kabeh saudara. Tanggane baperan saudara. Bahasa kini kan sekarang baperan, tonggone baperan. Tonggone gak dilengosi sithik wih wis ngonek-ngonek ning tetanggane. Saiki iki lho. Mbok dene kan lho. Bar oleh motor anyar tuh kok nih bojone sing teko luar negeri. Petau petiti. Wih nek ngomong ngene saudara. Dintep-entep nih saudara. Hati-hati saudara. Halo? Kita harus tahu saudara tentang keberadaan kita. Saling merendahkan hati. Saudara, enggak usah saudara berkhotbah di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi oleh roh saudara, itu yang akan membawa mereka datang kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Gak usah kakean banyak cincau, karena es cincau sekarang garai watuk saudara. Gara-gara mangan es cincau garai pilek aku saudara. Enggak usah banyak cakap saudara. Cerminan Kristus yang ada di dalam diri saudara adalah suratan yang terbuka yang diletakkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara menerima kuasa itu, menerima kuasa Roh Kudus, dipenuhilah oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh itu tidak akan pernah takut dan gentar. Orang yang dipimpin oleh Roh pasti dalam kendali Tuhan. Katakan kendali Tuhan. Saudara dalam kendalinya Tuhan karena saudara dipimpin oleh Roh. Jangan pernah menyangkal hidup saudara. Jangan pernah saudara merasa kecil hati di dalam mengiring Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh, pasti jalannya tepat. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, haleluya, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus anugerah untuk menebus hidupku. Kami mau disuntikan oleh Tuhan. Berlama-lama. Inilah tanda peringatan di mana yang Tuhan terkena dalam kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi saat ini. Saudara pelayan-pelayan-Mu berjalan maju ke depan. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu beri kehidupan. Korban tebusan, sucikanku. Seputih salju. Yesusku, korban
Angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti sebagai tubuh Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Kira lama nama sekiranya tak kaya lama. Buka perlahan-lahan anggur. Angkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Kira lama sikana takara lama nama sikara lama ralama sara lama ralama ralama siri di kira lama sikiri di mara lama lama siri di kira lama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Lama-lama sirataka. Tidak lama-lama siriri lama. Bawalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Aku tahu setiap hatimu, pengiringanmu kepada Yesus Tuhan Allahmu. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut akan situasi dan keadaan dunia ini. Sesungguhnya semuanya dalam kehendak dan rencanaku. Aku memperhatikan setiap hidupmu, setiap langkahmu. Biarlah semuanya apa yang kau saat ini lakukan sebagai persembahan hidupmu. Dan aku tahu segala penyembahanmu kepada aku, Yesus Tuhan Allah. Meskipun banyak di antaramu mengalami jatuh bangun, sesungguhnya aku tidak pernah tinggal diam. Engkau akan kubuat mengerti dengan segala keberadaan. Engkau akan kubuat tahu dengan situasi dan keadaan apa yang kau alami saat ini. Sehingga engkau tidak banyak mengeluh. Sehingga engkau akan didewasakan oleh kebenaran firman-Ku. Demikianlah aku berfirman. Jangan takut dan gentar. Kiralah masih di selalu ada di sisimu, hambaku Rudi yang aku kasih. Aku inginkan kepada engkau hambaku yang aku kasih, tetap rendahkanlah hatimu di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Aku mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupanmu, hambaku yang aku kasih. Bahkan aku mempunyai rencana yang indah untuk anak-anakmu, hambaku. Aku akan menjadikan anak-anakmu sebagai pelayan-pelayanku.
Aku katakan kepada engkau hamba-Ku Rudi yang aku kasihi, persiapkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Aku mempunyai rencana yang besar atas gereja ini. Hamba-Ku yang aku kasihi, aku menetapkan engkau sebagai gembala sidang di tempat ini. Aku ingin engkau benar-benar siap, hamba-Ku yang aku kasihi. Demikian anak-anakku yang aku kasihi, saat ini aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, bahkan yang tersembunyi pun aku mengetahui. Pandanglah aku, Yesus Tuhan Allahmu yang selalu ada di dalam kehidupanmu. Aku yang selalu mempersiapkan pertolongan kepada setiap engkau, yang selalu berharap dan berseru kepada aku, Yesus Tuhan Allahmu. Jangan kau pernah merasa berkecil hati. Aku inginkan engkau kembali ke cinta mula-mula. Aku inginkan kau bangkit. Aku inginkan imanmu bangkit. Aku tidak mau melihat engkau dalam keadaan lemah. Bahkan saat ini aku mengetahui di antara engkau, ada di antara engkau yang merasa hatimu lemah, hatimu tergores. Saat ini aku membebat hatimu, anakku yang aku kasih. Aku Tuhan Allahmu, aku Yesus Tuhan Allahmu ada di depanmu saat ini. Demikian aku memberkati setiap engkau. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Semakin kami dibuat mengerti bagaimana kami harus dipimpin oleh Roh, dan kami tidak terhanyut oleh kehidupan dan keinginan dunia ini. Terus Bapa kami mengerti dan dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terus berikan kekuatan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu ya Tuhan, menyuarakan suara kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini menerima kebenaran firman Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan saat ini, dalam pengurapan ya. Limpah berkat ya Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Buat mereka haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Mengiring lebih hari lebih setia kepada Tuhan Yesus. Tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Menjauhkan mereka dari sakit penyakit berbahaya apapun itu. Di masa-masa yang sukar, masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Meskipun ini belum berakhir ya Tuhan, belum segala-galanya, kami mau membentengi setiap jemaat-Mu di tempat ini oleh kuat kuasa dari Yesus di dalam nama Yesus. Menjauhkan mereka dari situasi dan keadaan ini, hal-hal yang berbahaya. Situasi masa pandemi ini akan berakhir ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Para medis, mereka dalam satuan tugas untuk penanganan COVID-19 ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dari pemerintah, presiden, wakil presiden beserta jajarannya Kabinet Indonesia Maju. Demikian juga satuan tugas para medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter, TNI, Polri ya Tuhan Yesus. Mereka yang bersama-sama untuk menjalankan tugas ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat untuk menjalankan tugasnya di dalam nama Yesus. Menjauhkan dari sakit penyakit, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kesatuan negara Republik Indonesia. Tuhan, banyak hal yang ingin mengacaukan bangsa ini, untuk memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu pikiran-pikiran yang sia-sia, yang untuk memecah belah bangsa ini, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Intimidasi teror, demikian juga pemberontakan ya Tuhan, yang ada di Papua ya Tuhan Yesus. Tuhan, jamah mereka, sehingga mereka menginginkan kebebasan. Biarlah Tuhan Yesus kesatuan Kristus yang mempersatukan mereka di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Biarlah pembangunan yang adil dan merata ini Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi setiap mereka ya Tuhan yang ada di Papua. Tuhan memberkati, Tuhan bawa mereka ya Tuhan, Tuhan bawa kami semuanya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok ya Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan.
terus Tuhan bawa mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Demikian juga jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaan mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka mendapatkan bekal untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan di dalam doa ini. Tuhan memberkati ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, demikian juga yang ada di gereja. Mereka yang menikmati biarlah kuasa Roh Kudus terjadi. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan menyertai mereka. Membawa mereka ya Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pemerintahan dari tingkat gubernur, provinsi, demikian juga kabupaten, bupati ya Tuhan Yesus, kecamatan, camat, kelurahan, bapak lurah, demikian juga RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Mereka bersinergi untuk membangun negeri ini bersama-sama. Dengan roh takut akan Tuhan, menyertai mereka, hikmat menyertai mereka. Tidak berkepentingan untuk kepentingan-kepentingan pribadi untuk menjalankan pemerintahan ini. Menjauhkan dari korupsi dan nepotisme ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan jamah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kasih-Mu yang nyata memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati Pak Darmianto. Tak henti-hentinya kami berseru berharap kepada Tuhan bahwa sakitnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ibu Sri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bu Sri Manap, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan menyertai. Tuhan memulihkan organ ginjalnya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih, sehat sempurna dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Jarwo Udi ya Wahyudi ya Tuhan Yesus, yang mengalami stroke ringan ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan, segala sakit penyakit tidak menghambat mereka untuk menerima kasih Tuhan, mengiring Tuhan lebih hari lebih setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, angkat tangan-Mu. Hari ini Tuhan berperkara di dalam setiap hidupmu. Hari ini Tuhan berurusan dengan engkau. Segala sakit penyakit, apapun itu yang engkau alami, Tuhan memberikan kesembuhan saat ini. Tanda mujizat oleh bilur-bilur dan darahnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima mujizat itu. Terima mujizat kesembuhan. Engkau yang saat ini terhimpit dalam perekonomian, kesesakan dalam beban hidup, dalam permasalahan hidup saudara, angkat tanganmu. Tuhan mau berperkara. Jangan melihat kanan kiri. Kalau engkau memiliki masalah hidupmu, ada tekanan di dalam hidupmu, Tuhan menjamah engkau. Hari ini ada jawaban. Karena hari ini roh dan kekuatan firman itu mengalir di dalam hidupmu, memberikan hikmat, menyelesaikan segala permasalahan, segala ikatan, utang piutang, semuanya kami telah keluarannya di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, ternak, sawah, ladangmu. Pengiringanmu kepada Tuhan. Engkau akan semakin dibukakan jalan dan pintu-pintu berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menerangi, kemuliaan Tuhan yang menyatakan di dalam setiap kehidupanmu. Memancarkan berkat itu, mengalirkan berkat itu di dalam setiap kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, iring-iringan dalam perjalanan Tuhan Yesus, tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu. Sertai kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun dan menerima damai sejahtera itu. Tuhan memberkati. Berkat dari Allah Bapa dan kasih sayangnya dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam persekutuan dalam Roh Kudus, bersama-sama Roh Kudus yang terlalu menyertai kita dalam pengiringan kita,
dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya Minggu pagi ini. Berikut kami sampaikan arta gereja sepekan. Ibadah doa malam, diadakan rutin setiap hari Rabu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara online. Praise and Worship pada ibadah tanggal 6 Oktober tahun 2021 dilayani oleh keluarga Bapak Eko. Ibadah Raya Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021 diadakan secara onsite dan online. Ibadah diadakan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dihimbau selalu patuh protokol kesehatan yang berlaku. Jadwal penata layanan Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Worship leader dilayani oleh Ibu Yolanda dan Saudari Alicia. Kolektan, Ibu Sri Rahayu dan Ibu Butar. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Rumekso Wardoyo. Informasi dana Pangbukti. Iuran dana Pangbukti diaktifkan kembali mulai bulan Oktober tahun 2021. Iuran dana Pangbukti sebesar Rp5.000 per orang per bulan. Bagi jemaat yang belum terdaftar, pendaftaran dan pembayaran dana Pangbukti dapat menghubungi Ibu Jarmini. Pada kesempatan ini, kami sampaikan juga laporan keuangan ibadah pentahbisan Gembala minggu lalu. Total pemasukan dana untuk konsumsi sebesar Rp950.000. Total pengeluaran sebesar Rp948.000. Berikutnya, kami sampaikan juga laporan kas multimedia hingga hari ini. Sisa kas pada bulan Agustus sebesar -Rp181.000. Persembahan ekstra bulan September sebesar Rp520.000. Pada tanggal 20 September, dana tersebut digunakan untuk membayar tagihan Wi-Fi bulan September sebesar Rp382.000, sehingga sisa kas multimedia hingga hari ini sebesar -Rp43.000. Bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan untuk multimedia, persembahan dapat diberikan kepada Saudari Vinci. Kami mengucapkan terima kasih partisipasi seluruh jemaat. Tuhan Yesus pasti membalas apa yang telah jemaat berikan untuk pelayanan gereja. Sampai bertemu dalam jam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Ucapan terima kasih kepada semua yang telah berbuat untuk pekerjaan Tuhan pada pentahbisan Bapak Gembala Sidang kemarin. Begitu luar biasa sekali. Dalam waktu 24 jam semua terpenuhi. Amin. Semua berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Saya percaya nanti ada rencana berikutnya sebentar lagi bulan Desember. Saya percaya Tuhan memberkati luar biasa. Amin. Saudara rindu untuk Natalan? Silakan dirembuk kapan saja. Waktunya sudah dekat. Amin. Tuhan memberkati. Untuk dana Pangrukti digiatkan kembali dari yang belum terbayar sampai bulan September kemarin diputihkan. Tadi sudah disampaikan di multimedia. Diputihkan nantinya dihapus dan dimulai lagi bulan ini per orang atau per jiwa Rp5.000. Disampaikan kepada Ibu Jarmini. Mungkin kalau Bu Jarmini butuh pembantu, silakan mencari partner yang untuk membantunya. Terima kasih Tuhan berkati. Demikian karena dana Pangrukti ini sudah mulai menipis dan kotak peti mati sudah jadi belum? Mudah-mudahan belum ada yang dipanggil Tuhan. Nunggu peti mati jadi. Mudah-mudahan. Sudah biar panjang umur, tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Silakan. Persembahan 2 kali putaran. Silakan yang bertugas